Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, peserta Latsar BPSDMD Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 9, kelompok 4, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi saya, yaitu Pranata Komputer di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Secara garis besar, saya akan membagi presentasi ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua menapis isu dengan metode USG, yang ketiga analisis isu dengan analisis fishbone, dan yang keempat rekomendasi penyelesaian isu dengan analisis SWOT. Oke, langsung saja kita masuk pada identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak tersedianya aplikasi daftar online ke rumah sakit untuk pengguna handphone Apple. Yang kedua, belum efektifnya penggunaan kotak saran konvensional bagi pengunjung atau pasien rumah sakit. Dan yang ketiga, keterbatasan informasi mengenai jaringan WiFi gratis bagi pengunjung atau pasien rumah sakit. Kemudian, saya menggunakan teknik USG untuk menganalisis ketiga permasalahan tersebut. USG sendiri memiliki 3 kriteria, yaitu: pertama, urgensi, yaitu seberapa mendesak masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Kemudian yang kedua, seriousness, yaitu poin ini mengacu pada penyelesaian masalah berkaitan dengan akibat yang bisa menimbulkan masalah baru. Dan yang terakhir adalah grow, yaitu kemungkinan berkembang atau memburuknya masalah jika tidak segera diselesaikan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG, isu paling prioritas adalah belum efektifnya penggunaan kotak saran konvensional bagi pengunjung atau pasien rumah sakit dengan skor 13, melebihi total 2 permasalahan lainnya. Kemudian kita masuk pada analisis fishbone yang terdiri dari 4 poin penting, yaitu metode, manusia, manajemen, dan lingkungan. Setelah itu, dari analisis fishbone inilah akhirnya ditemukan akibat dari permasalahan yang terjadi, yaitu belum efektifnya penggunaan kotak saran konvensional bagi pengunjung atau pasien rumah sakit. Kemudian, ditemukanlah masalah utama, yaitu sebagai berikut. Pertama, saran yang masuk pada kotak saran tidak bisa langsung dijawab. Dan yang kedua, posisi kotak saran yang kurang strategis. Selanjutnya kita masuk pada pemecahan masalah menggunakan SWOT. Pada poin strength yang pertama, yaitu sudah tersedianya sistem manajemen rumah sakit. Dan poin strength yang kedua adalah rumah sakit sudah memiliki programmer. Kemudian pada poin weakness yang pertama adalah saran yang masuk pada kotak saran tidak bisa langsung dijawab. Dan poin weakness yang kedua adalah posisi kotak saran yang kurang strategis. Kemudian kita masuk pada poin opportunities yang pertama, yaitu memaksimalkan keahlian yang dimiliki programmer rumah sakit. Dan poin opportunities yang kedua adalah meningkatkan teknologi informasi yang ada di rumah sakit. Kemudian yang terakhir adalah poin threat yang pertama, yaitu kesulitan untuk validasi saran yang masuk. Dan poin threat yang kedua adalah penyalahgunaan aplikasi atau sistem informasi pada rumah sakit. Selanjutnya yang terakhir adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu yang sudah berhasil ditemukan adalah belum efektifnya penggunaan kotak saran konvensional bagi pengunjung atau pasien rumah sakit. Adapun penyebabnya, yaitu saran yang masuk pada kotak saran tidak bisa langsung dijawab, dan juga posisi kotak saran yang kurang begitu strategis. Setelah itu ditemukanlah alternatif penyelesaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan unit CMRS rumah sakit. Dan yang kedua, mengganti kotak saran menjadi kotak saran digital atau berupa aplikasi Android. Selanjutnya pada tahapan tiap alternatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan agar terhubung dengan sistem informasi manajemen rumah sakit. Tahapan yang kedua, yaitu mengajukan permohonan pembuatan aplikasi kotak saran digital berupa aplikasi Android. Selanjutnya, hasil yang diharapkan yaitu data dari saran yang masuk dapat dikelola dengan baik, serta terciptanya aplikasi kotak saran digital atau aplikasi berupa Android. Demikianlah pembahasan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi Pranata Komputer kita kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.